Ditampilkan sekelompok orang berkuda melewati pegunungan dan daratan tandus. Mereka terlihat bersenjatakan lengkap seolah-olah akan memulai pertempuran. Namun tujuan sebenarnya di balik itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tak diperhitungkan, yang mana akan mengancam keselamatan dunia. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Conan the Destroyer, sebuah film yang rilis pada tahun 1984, disutradarai oleh Richard Fleischer, serta dibintangi oleh om saya yang tentu kita semua telah mengenalnya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya, dan mari kita lanjutkan cerita. Masih di antara tahun-tahun tenggelamnya Atlantis dan kebangkitan Putra Aryas, ada suatu masa yang tak terimpikan di mana banyak kerajaan besar tersebar ke seluruh dunia. Muncullah seorang pejuang bernama Conan dari Cimmeria dengan pedang di tangan, dan ini juga merupakan salah satu kisah petualangannya. Ya, ditampilkan jagoan kita sedang berlutut untuk berdoa kepada Tuhannya Crom sembari mengenang sang kekasih yang telah gugur bernama Valeria. Tiba-tiba saja saat tenang tersebut diusik oleh kedatangan pasukan berkuda, rekan Conan, Melek, khawatir bahwa itu adalah kelompok yang mereka rampok sebelumnya. Namun Conan sama sekali tak keberatan. Menurutnya, semakin banyak musuh yang datang, maka akan semakin seru. Dan tanpa banyak kata, pertempuran pun dimulai. Setelah beberapa tusukan, tebasan, dan menyelamatkan teman, diketahui bahwa pasukan itu hanya ingin menangkap Conan dan Melek. Tapi mengapa? Tak lama setelah mereka bertanya-tanya, serangan pun dihentikan, lalu salah satu dari komandan pasukan melepaskan helm, sehingga diketahui bahwa komandan itu adalah seorang wanita bernama Taramis, atau begitulah Conan menyebutnya. Karena meskipun Taramis adalah seorang ratu, tapi bagi kaum barbar seperti Conan, itu tidak berlaku. Taramis kemudian mengungkapkan maksud kedatangan dan tujuan bahwa dia membutuhkan bantuan Conan. Belum sempat menjelaskan, Conan langsung menolak sehingga Taramis menawarkan sesuatu yang sangat-sangat diinginkan Conan yang bahkan Crom pun tak bisa mengabulkannya. Ya, Taramis berjanji akan membangkitkan Valeria, tapi Conan harus menjalankan suatu misi yang akan dijelaskan lebih lanjut di istana. Beberapa waktu kemudian, Conan dan Melek bersama pasukan Taramis tiba di ibu kota Shadizar. Meskipun sering mencuri, tapi Conan juga sering berbagi dengan orang miskin, sehingga ini membuat para rakyat kecil menyukainya. Terlihat juga unta yang sama yang dulu pernah ditinju. Hewan ini masih menyimpan dendam, sehingga meludah Conan dan akibatnya tak lama kemudian, Conan tiba di istana Taramis. Terlihat semuanya telah bersiap, seperti akan melakukan suatu ritual. Segera setelah melepaskan kostum tempurnya, Taramis memperkenalkan dewanya Dagot kepada Conan, atau biasanya disebut juga Dewa Mimpi. Kemudian, wanita itu menjelaskan tentang misi. Tertulis di perkamen Skelos bahwa ada gadis yang memiliki tanda akan melakukan perjalanan berbahaya yang telah menjadi takdirnya. Kebetulan, keponakan Taramis, Jaina, memiliki tanda yang dimaksud. Oleh karena itu, Conan diminta mengawalnya untuk melakukan perjalanan, mengambil suatu benda yang merupakan kunci yang hanya bisa disentuh oleh Jaina.
Kunci itu ada di sebuah kastil yang dijaga oleh ahli sihir Todd Ammon. Nantinya kunci itu akan digunakan untuk membuka harta karun berupa tanduk emas Dagot. Setelah mendapatkan tanduk tersebut, Conan hanya perlu membawa Jaina kembali dengan selamat dan nantinya setelah Dagot bangkit, maka Valeria juga akan dibangkitkan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang ternyata dari Jaina. Gadis itu dihantui mimpi yang sama, mendapatkan penglihatan tentang lokasi kunci. Setelah gadis itu ditenangkan, Taramis memerintahkan panglima perangnya, Bombata, untuk ikut bersama Conan, menjaga keselamatan dan keperawanan Jaina karena itulah yang utama. Keesokannya, kelompok Conan pun memulai petualangan bersama Melek, Bombata, dan tentunya Putri Jaina, yang mana gadis itu bingung menilai apakah Conan tampan atau tidak. Beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai memasuki hutan, namun Conan mengambil jalur yang berbeda karena ada seorang rekan kuat yang harus bergabung demi menuntaskan misi. Ya, rekan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Akiro, sang penyihir. Nasib malang sedang menimpa penyihir tersebut. Terlihat beberapa anggota suku pedalaman menangkapnya dan kini Akiro hendak dipanggang, yang mana membuat Conan harus turun tangan. Setelah diselamatkan, tanpa ragu Akiro pun memutuskan untuk ikut dalam misi. Ketika melanjutkan perjalanan, Jaina menceritakan sedikit kepada Conan tentang kunci yang mana berbentuk permata yang hanya boleh disentuh oleh orang-orang tertentu seperti Jaina. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun tiba di sebuah tempat yang mungkin bisa dibilang salah satu pusat perdagangan. Di sudut keramaian, terlihat seorang pejuang wanita terikat sedang berusaha melawan beberapa orang pria yang mengeroyoknya. Dari penduduk setempat diketahui bahwa wanita itu adalah salah satu anggota kelompok pencuri yang lainnya telah dihabisi, dan kini giliran wanita itu tentunya setelah bersenang-senang. Bombata mengatakan bahwa sudah seharusnya pencuri dihukum. Oleh karena itu, Jaina pun memohon kepada Conan karena seharusnya jika ingin bertarung, wanita pejuang tidak diikat, dan lagi pula lawannya 3 orang pria. Conan pun setuju dan akhirnya membantu melepaskan si wanita pejuang. Setelah berhasil mengalahkan para lelaki pengecut, wanita pejuang yang diketahui bernama Zula segera berkuda untuk menyusul kelompok Conan. Awalnya Bombata menghampiri, menolak Zula dan mengusirnya, namun Zula tidak menyerah. Dia bahkan memutuskan bertarung dengan Bombata sampai akhirnya Conan melerai mereka dan Zula pun diizinkan ikut dalam misi. Setelah melanjutkan perjalanan panjang selama beberapa jam, menjelang malam, akhirnya kelompok Conan tiba di sebuah danau dengan kastil di tengah-tengahnya. Jaina mengatakan bahwa itu adalah kastil Todd Ammon, tempat kunci berada. Tak sabar, gadis itu pun memaksa Conan untuk segera memasukinya, namun Conan menolak karena dirinya dan para rekan telah melakukan perjalanan panjang yang mana tentunya sangat melelahkan, sehingga memutuskan untuk beristirahat lalu melanjutkan misi esok pagi. Sementara itu, ternyata Todd Ammon mengetahui kedatangan kelompok Conan dan sepertinya juga mengetahui maksud dan tujuan. Segera penyihir itu menggunakan kemampuannya untuk berubah wujud, lalu dikala semuanya sedang tertidur pulas, Todd Ammon menculik Putri Jaina untuk dibawa ke kastil. Jaina ditempatkan di sebuah ruangan karena besok gadis itu akan menjadi orang pertama dalam 1000 tahun terakhir menyentuh hati Ahriman, yang sepertinya adalah nama lain dari kunci. Kembali ke kelompok jagoan kita, keesokan harinya Akiro yang pertama terbangun menyadari bahwa Jaina telah menghilang. Segera ia pun membangunkan Conan dan yang lainnya. Dalam kebingungan, Conan meminta Akiro agar menggunakan kemampuan untuk menemukan. Setelah merapal mantra tanpa komat kami,
piramid, penyihir itu pun menemukan petunjuk yang mana ternyata mengarah ke kastil di tengah danau dan diketahui Putri Jenna dibawa oleh burung asap raksasa. Conan meminta semuanya bergegas, termasuk Melek, untuk menaiki perahu. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di kastil Tord Amon, tapi pintu gerbangnya terkunci, sehingga lagi-lagi Conan meminta bantuan Akiro. Karena pintu rahasia berada di bawah danau, maka semuanya termasuk Melek yang ragu-ragu terpaksa menyelam. Selanjutnya, mereka harus menaiki tangga demi menuju ke puncak menara sampai akhirnya menemukan pintu yang tertutup, yang mana Conan meminta bantuan Bombata untuk mendorongnya. Masuk lebih dalam, tanpa sadar Conan tiba di sebuah ruangan yang menyebabkannya terpisah dari para rekan. Tiba-tiba saja, tirai menutupi dinding ruangan terbuka, lalu muncul orang-orang misterius berjubah merah. Mereka kemudian bersatu dan... Kali ini Conan benar-benar dibuat tak berdaya. Bahkan ketika mencoba membalas, tak ada satupun serangan Conan yang mempan terhadap monster itu. Sampai akhirnya, pedang Conan tak sengaja membentur cermin. Kini Conan mengetahui bahwa cermin adalah kelemahan makhluk itu, sehingga dia menghancurkan seluruh cermin sampai akhirnya tersisa 2, dan salah satunya ada penyihir yang bersembunyi. Tord Amon keluar dengan tubuh yang tertancap pedang. Lalu ketika menyentuh hati Ahriman, tubuh Tord Amon seketika mengeluarkan cahaya, kemudian hancur. Bersamaan dengan itu, Putri Jenna pun terbangun. Gadis itu menyentuh hati Ahriman, tidak ada apapun yang terjadi, seperti memegang permata biasa, dan ia langsung menyerahkan benda itu kepada Bombata. Segera setelah benda itu dipindahkan, kastil pun seketika berguncang. Conan meminta semua bergegas keluar, dan pada momen ini terungkap bahwa kastil itu sebenarnya adalah ilusi. Kemudian, dalam perjalanan ke lokasi selanjutnya, tiba-tiba saja kelompok Conan mendapat serangan dari pasukan berkuda dan bahkan salah satu dari prajurit itu menculik Jenna. Tentu saja Conan dan teman-teman tidak tinggal diam sampai akhirnya Conan berduel 1 lawan 1 dengan pemimpin pasukan. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, tiba-tiba saja Bombata menyerang Conan. Conan bertanya mengapa, dan dia juga sudah mengetahui bahwa pasukan yang menyerang adalah prajurit Taramis. Namun Bombata berusaha mengelak, mengatakan bahwa ini semua salah paham dan pasukan itu bukanlah suruhan sang ratu. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu bermalam di sekitar api unggun. Bombata dan Zula beristirahat, Akiro, Malak, dan Jenna meramu obat, sementara jagoan kita menikmati minuman. Tak lama berselang, Jenna menghampiri, menanyai Conan tentang apa yang paling diinginkan. Tentu saja, hanya satu, yaitu Valeria. Setelah Conan teler, Jenna yang masih penasaran menanyai Zula tentang pejuang wanita dan ingin agar Zula melatihnya. Conan tiba-tiba terbangun, lalu mengambil alih pelatihan sampai akhirnya. Swing over your head.
Masih belum puas, keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan, Jaina kembali menanyakan hal yang sama, bahkan gadis itu juga menanyai Melek. Ya, Jaina bisa dibilang gadis yang masih polos karena sejak kecil dia hanya berada di kamar dan satu-satunya lelaki yang pernah ditemuinya hanyalah Bombata. Beberapa waktu kemudian, dengan dipandu oleh penglihatan Jaina, kelompok itu akhirnya tiba di lokasi kedua. Kali ini jalan masuknya cukup rumit, sehingga Conan dan teman-teman harus meninggalkan kuda untuk mencapai kuil. Di dalam sana, setelah membuka beberapa pintu, bahkan dibantu oleh Bombata dan Melek, mereka menemukan sebuah ruangan dengan patung kepala naga dan beberapa permata menghiasi langit-langitnya. Namun yang lebih penting lagi, Akiro menemukan ukiran pada dinding dengan simbol-simbol kuno, menjelaskan tentang perkamen Skelos, berbunyi tanduk emas akan ditemukan oleh seorang gadis perawan dengan tanda khusus di tubuhnya. Dan ketika tanduk tersebut diletakkan di dahi dewa mimpi, Dagot akan bangkit, membuat manusia takut akan kematian dunia, dan gadis yang memiliki tanda akan dijadikan tumbal. Akiro pun mencoba menjelaskan hal ini kepada rekan-rekan, namun Conan menghentikannya karena kematian bagi dunia adalah kehidupan bagi Valeria. Lagi pula, menurut Conan, itu hanyalah sekedar ukiran. Setelah mendapatkan tanduk emas, Conan dan rekan-rekan segera meninggalkan ruangan. Sangat mengejutkan, tiba-tiba saja sekelompok pasukan mengepung, mengaku sebagai penjaga makam. Pemimpin pasukan membiarkan kelompok Conan pergi, tapi tidak dengan Jaina. Akiro mencoba menjelaskan dampak dari bangkitnya Dagot yang akan menyebabkan kematian dunia, tapi sang pemimpin penjaga makam mengaku yakin akan bisa mengendalikan Dagot. Enough talk. Segera setelah terjadi pertempuran, kelompok Conan melarikan diri dengan kembali ke ruangan patung kepala naga. Jaina menjelaskan bahwa terdapat terowongan di balik patung itu dan mereka pun tanpa ragu mengikuti. Sayangnya, para penjaga makam telah menyusul, memaksa Akiro menggunakan kemampuan sihir untuk berduel. Pemimpin pasukan penjaga makam telah dikalahkan dan kini saatnya melanjutkan pelarian mencari pintu keluar. Pada saat inilah pengkhianatan terjadi. Bombata meruntuhkan langit-langit terowongan untuk menahan Conan, sedangkan dirinya melanjutkan menemukan pintu keluar dan kabur membawa Jaina. Setibanya di luar, Conan menyadari bahwa diri telah tertipu. Sepertinya Taramis telah merencanakan ini sejak awal dan tentunya sama sekali tidak ada kebangkitan Valeria. Conan kemudian memutuskan menuju ke Shadizar untuk menyelamatkan Jaina dari upacara pengorbanan. Kali ini, Melek memutuskan untuk tidak ikut karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan Conan, namun sesaat kemudian terdengar gemuruh yang menandakan pasukan penjaga makam datang. Oleh karena itu, Hey, wait for me! You know you can't do without me! saat hendak masuk ke ibu kota, Conan dan teman-teman melihat pasukan cadangan Ratu Taramis yang baru saja kembali, yang mana diperkirakan semua pasukan sengaja dikumpulkan di istana khusus untuk mengawal ritual ini. Kemungkinan ada 1000 prajurit lebih, dan alangkah baiknya jika mereka membatalkan rencana. Itulah yang dikatakan oleh Melek, namun Conan menolak. Jagoan kita malah memaksa Melek untuk mencari pintu rahasia. Sementara itu, Taramis menyambut Jaina dengan pesta, karena sesuatu yang baik akan segera datang. Kembali ke kelompok jagoan kita yang menemukan jalan di balik air terjun. Meskipun jalur masuknya ditutup, tapi Conan tidak menyerah dan menggunakan ototnya untuk membengkokkan besi. You said your sister's brother's cousin! I ought to know! Conan dan teman-teman terus melaju masuk ke dalam istana, mengalahkan beberapa prajurit, sampai akhirnya bertemu dengan Bombata. Hanya Conan yang mampu menandingi panglima terkuat Ratu Taramis itu. Sementara mereka berduel, Conan meminta rekan-rekan yang lain menyelamatkan Jaina.
Conan berhasil menghabisi bom bata bersamaan dengan dihabisinya pendeta tertinggi oleh Zula. Ritual yang gagal tetap membuat Dagoth bangkit, namun kebangkitan tersebut dikatakan akan membawa bencana bagi dunia. Taramis masih berusaha untuk menyerahkan Jaina ke Dagoth yang berwujud monster menyeramkan. Untungnya Conan segera menyelamatkan dan sang ratu pun menjadi bahan amukan Dagoth. Tidak ada pilihan selain bertarung, Conan maju dengan gagah berani, meskipun serangan-serangannya tak mampu menumbangkan sang dewa. Semua rekan-rekan seperjuangan pun ikut membantu, sampai akhirnya Akiro mengingat sesuatu, dan segera menyarankan agar Conan mencabut tanduk Dagoth. Film pun ditutup dengan menampilkan para pejuang berdiri di hadapan Ratu Shadizar yang baru, yaitu Jaina. Karena telah menyelamatkan dunia, para pejuang mendapatkan jabatan di istana yang mana telah disetujui oleh Conan. Zula akan menjadi kapten yang memimpin seluruh pasukan, Melek yang mahir dalam lawakan akan menjadi penghibur, sedangkan Akiro akan menjadi penasehat kerajaan. Setiap pemimpin membutuhkan pendamping, dan tawaran itu diberikan kepada Conan. Namun jagoan kita menolak, karena dia akan memiliki kerajaan dan ratunya sendiri. Begitulah Conan, pergi sambil meratapi kematian Valeria. Waktu demi waktu, ia lalui mencari petualangan di negeri-negeri jauh dan menginjak singgasana-singgasana berhiaskan permata. Sampai akhirnya, ia menemukan kerajaannya sendiri dan mengenakan mahkota di kepalanya. Namun, itu di kisah yang lain. Dan tamat. Ya, ini adalah film yang menunjukkan jalan menuju serangkaian petualangan Conan yang tak terbatas. Film kedua ini kelihatannya tidak berlatar di waktu yang sangat jauh, tapi memiliki suasana yang lebih ringan dan menghibur dibandingkan film pertama yang gelap dan suram. The Destroyer ini lebih dekat dengan film-film fantasi pada umumnya dengan cerita yang melibatkan petualangan, intrik, dan karakter-karakter yang beragam. Atau dengan kata lain, The Destroyer seperti membawa saya sebagai penonton ke dalam dunia dongeng atau cerita rakyat di mana ada raja, ratu, kesatria, dan makhluk-makhluk fantasi lainnya. Pada film ini, Conan digambarkan sedikit berbeda, tidak terlalu serius dengan dirinya sendiri. Selain lebih berotot, Conan juga terlihat agak gugup dengan urusan sihir, padahal sebelumnya langsung gas aja. Riddle of Steel juga jadi tidak terlalu terasa. Satu-satunya yang pasti adalah Conan, si manusia barbar yang dikatakan liar, kejam, dan tak beradab, ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan dan juga raja setelah melalui banyak petualangan. Memang agak kurang jika dibandingkan film pertama, namun dibalik semua kekurangan tersebut, bagi saya poin utama film ini adalah nostalgianya, terutama era-era layar emas yang harus terhenti sejenak karena dunia dalam berita, itu pun kalau tidak ada laporan khusus. Kalau ada laporan khusus nih, bisa-bisa jam 11 atau jam 12 baru layar emasnya lanjut lagi. Adakah teman-teman di sini yang mengalami masa-masa tersebut? Saya pikir mungkin saja film ketiga Conan yang direncanakan berjudul The Legend of Conan bisa membawa kembali kejayaan film aksi Om Arnold dari tahun 1980-an, meskipun detail tentang pemeran dan ceritanya telah menjadi misteri selama lebih dari 1 dekade. Berdasarkan cerita Robert E. Howard tentang karakter utama, film tahun 1982 Conan the Barbarian melambungkan nama si Om menjadi bintang Hollywood dan tetap menjadi salah satu film pedang dan sihir terbaik hingga kini. Setelah kesuksesannya, si Om kembali ke waralaba dengan sequel tahun 1984 The Destroyer dan spin-off di tahun 1985 berjudul Red Sonja. Nah, Red Sonja ini juga oke nih. Kalau kalian tertarik, request di kolom komentar ya.
Om Arnold diharapkan kembali memerankan Conan untuk sequel lainnya di tahun 1987, tapi Conan 3 yang kemudian rencananya diberi judul The Conqueror tidak pernah terwujud. Remake di tahun 2011 yang diperankan Jason Momoa sebagai Conan juga mendapat ulasan negatif. Lebih dari 1 dekade kemudian, Om Arnold telah mengungkapkan bahwa dia siap memegang pedang Conan lagi untuk film lain, namun masih banyak spekulasi seputar proyek tersebut. Pada Mei 2023, CEO memberikan kabar terbaru yang kurang menggembirakan tentang Conan 3, mengungkapkan bahwa masalah hak cipta menjadi penyebab penundaannya. Proyek ini telah tertunda selama 10 tahun, karena produser Frederick Malmberg yang membuat reboot tahun 2011, yang pernah saya buatkan juga alur ceritanya, masih memegang hak atas karakter tersebut. Jadi ya, seperti yang dikatakan Om Arnold, kudu nunggu dijual dulu haknya untuk 1 atau 2 film, atau untuk seluruh franchise, baru filmnya bisa dikerjakan. Tapi selain itu, juga ada kabar gembira mengenai rencana The Legend of Conan. Dia menegaskan bahwa penulis naskah asli Conan the Barbarian, John Milius, telah menulis naskah untuk film ketiga, meskipun aktor-aktornya masih belum ditentukan. Jadi dari awal 2010-an, Universal sangat tertarik mengembangkan proyek tersebut. The Legend of Conan digambarkan sebagai film aksi yang lebih mendalam dan personal dengan karakter utama yang jauh melewati masa kejayaan dan mengenang kembali dekade-dekade kekerasan yang telah berlalu setelah petualangan pertamanya. Namun penulis juga telah menghasilkan sebuah naskah untuk Conan 3. Narasi dan tema sekali lagi menjadi subjek spekulasi, meskipun membawa kembali kekonyolan dan kekerasan dari film asli dapat membantu dalam memberikan nostalgia. Sequelnya dapat melampaui pendahulunya jika mengikuti sumber materi yang lebih dekat. Meskipun berlatar zaman prasejarah fiksi, zaman Hyborian, film-film Conan kerap kesulitan mempresentasikan sepenuhnya kisah-kisah epik karya Robert E. Howard. Conan the Barbarian 3 memiliki potensi besar untuk mengubah hal ini dengan memadukan kemegahan khas era 80-an dan kedalaman cerita asli Robert E. Howard. Segitu dulu teman-teman, mohon maaf tak banyak yang bisa saya jelaskan, tapi terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas, bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!